Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas C5, kelompok Vera akan mempresentasikan hasil ulasan buku dari kelompok kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan masing-masing dari diri kami. Perkenalkan, nama saya Clarissa Rosalia Frederick dengan NIM 240611040188. Perkenalkan, nama saya Rahel Elizabeth Tower dengan NIM 240611040164. Perkenalkan, nama saya Melita Deborah Muhammad dengan NIM 240611040157. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Cindai Rompas dengan NIM 240611040153. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA. Lahir di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1963. Ia merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swinaya Mukti. Penulis menyelesaikan S1 dengan jurusan Teknik Planologi di Universitas Swinaya Mukti serta Administrasi Negara di STISIP Syamsul Ulum. Selanjutnya, menempuh S2 mengambil jurusan manajemen di Universitas Swinaya Mukti dan S3 mengambil jurusan ilmu manajemen di Universitas Pasundan. Selain itu, penulis juga melengkapi uraian teoritis dengan kasus-kasus dan hasil penelitian yang konkret, seperti studi mengenai kebahagiaan dosen di politeknik swasta. Ini memberikan perspektif praktis yang sangat berharga, terutama bagi para praktisi sumber daya manusia dan akademisi yang ingin mengaplikasikan teori dalam konteks nyata. Banyak hasil penelitian serta jurnal yang telah berhasil dipublikasi. Salah satunya adalah Building Customer Loyalty di International Journal of Engineering. Secara keseluruhan, buku ini menawarkan wawasan yang sangat bermanfaat untuk para dosen, mahasiswa, praktisi, sumber daya manusia, serta perusahaan yang ingin memahami dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang lebih humanistik dan berbasis teknologi di era modern ini. Bagian yang ketiga yaitu tafsiran isi. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA menyajikan pembahasan yang mendalam tentang peran teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks era Society 5.0. Buku ini menyajikan berbagai konsep teori manajemen sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan hubungan sosial yang sehat di tempat kerja serta meningkatkan kinerja pegawai melalui pemberdayaan dan peningkatan kebahagiaan kerja. Selanjutnya kita masuk pada bagian bab pertama yaitu manajemen. Buku ini dimulai dengan pengantar tentang evolusi konsep manajemen sumber daya manusia, juga pengertian manajemen menurut para pakar di bidang ilmu manajemen yang memberikan penjelasan mengenai manajemen yang dideskripsikan sebagai keterampilan dan ilmu, di mana ilmu itu sendiri bersumber dari pengetahuan yang lahir dari belajar, dan seni yang bersifat lebih pribadi, dan setiap pribadi memiliki seni yang berbeda pula. Selanjutnya bab 2 yaitu organisasi. Pada bab 2, buku ini membahas tentang berbagai macam pengertian organisasi menurut para ahli. Selain itu, ada pembahasan mengenai teknologi yang digunakan untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih inklusif dan terbuka, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara pegawai dan manajer, serta memungkinkan kinerja jarak jauh yang semakin marak di era digital. Selanjutnya bab 3, Manajemen Sumber Daya Manusia. Bab ini membahas tentang kedisiplinan yang tidak akan ada habisnya, terutama kedisiplinan pada karyawan di suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya bab yang keempat, budaya organisasi. Bab ini membahas tentang budaya yang membuat orang lebih saling memahami. Ada juga beberapa dimensi dan indikator dari budaya organisasi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perhatian pada hal-hal yang detail atau attention to detail. Dan yang kedua, orientasi pada hasil atau outcome orientation. Dan yang ketiga, orientasi orang-orang atau people orientation. Dan yang keempat, orientasi tim atau
team orientation. Dan yang kelima, keagresifan atau aggressiveness. Dan yang keenam, stabilitas atau stability. Dan yang terakhir, inovasi dan pengambilan risiko atau innovation and risk taking. Selanjutnya bab 5, passion. Bab 5 membahas mengenai passion yang merupakan dorongan yang dirasakan seseorang dengan disertai emosi positif untuk bersemangat mengerjakan sesuatu yang ia suka, sehingga individu yang bersangkutan rela menginvestasikan tenaga, waktu, dan mengerjakan kegiatan tersebut. Penulis menekankan pentingnya mencocokkan pekerjaan dengan passion pegawai. Selanjutnya, bab yang ke-6, pemberdayaan. Bab ini membahas bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan seorang pegawai untuk membangun kapasitas yang ada dalam diri individu yang bersangkutan agar mencapai nilai di masa depan yang lebih baik. Juga diberikan contoh kasus dalam dunia nyata, yaitu pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan program desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya bab 7, kebahagiaan pegawai. Kesimpulan yang dapat diambil pada bab ini yaitu bahwa kebahagiaan diartikan sebagai hasil penelitian diri terhadap kepuasan hidup yang ditandai dengan munculnya emosi dan aktivitas positif di sebagian besar waktu, serta keseimbangan dalam menjalankan hidup yang ditentukan oleh 4 aspek, yaitu material, intelektual, emosional, dan spiritual. Selanjutnya bab 8, kinerja pegawai. Sebagai contoh konkret, buku ini menyajikan hasil penelitian penulis tentang kebahagiaan kerja dosen di Politeknik Swasta di wilayah LLD IKTI wilayah 4 Jawa Barat. Penulis mengungkapkan bagaimana faktor-faktor seperti lingkungan kerja, dukungan manajemen, dan kecocokan antara pekerjaan dan passion mempengaruhi kebahagiaan dosen dan pada gilirannya kinerja mereka. Selanjutnya, review literatur. Kesimpulan utama yang dapat diambil dari bab ini adalah review literatur berfungsi untuk memperkaya pemahaman dan perspektif dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian terdahulu memberikan landasan teori dan praktik yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan dan strategi MSDM. Selanjutnya bab 10, hasil penelitian Deden Komar Priyatna. Kesimpulan dari bab 10 dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia berfokus pada hasil penelitian yang membahas pentingnya pengelolaan SDM yang adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Secara keseluruhan, bab penutup ini menegaskan bahwa pengelolaan SDM yang efektif, adaptif, dan berbasis pada nilai-nilai etika dan kepemimpinan akan menjadi kunci bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. Manajer SDM diharapkan dapat berperan lebih dari sekedar pengelola administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Selanjutnya evaluasi. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Dr. Deden Komar Priyatna adalah salah satu buku yang memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam organisasi dengan pendekatan yang lebih praktis dan teoritis. Buku ini mencakup berbagai aspek manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karir dan pengelolaan kinerja. Perbandingan antara buku Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Dr. Mutiara S. Panggabean dengan buku Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Dr. Deden Komar Priyatna dapat dilihat dari beberapa aspek seperti pendekatan teoritis, struktur pembahasan, dan fokus konten. Contohnya, yang pertama, pendekatan dan perspektif teoritis. Pada buku Priyatna ini lebih cenderung mengedepankan prinsip-prinsip praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia industri dan organisasi. Sedangkan pada buku Panggabean, buku ini seringkali langsung mengusung perspektif akademis yang lebih bersifat teoritis dan konseptual. 2. Struktur dan pembahasan. Pada buku Priyatna ini biasanya lebih terfokus pada aplikasi praktis dan seringkali berisi contoh-contoh kasus yang lebih sesuai dengan kebutuhan praktisi atau manajer SDM di lapangan. Sedangkan pada buku Panggabean umumnya lebih sistematik dengan pembahasan yang menyeluruh tentang dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, hingga aspek hukum dan etika yang terkait dengan pengelolaan SDM. Ketiga, fokus konten dan topik. Pada buku Priyatna,
fokus buku Priyatna lebih pada strategi praktis dan metodologi dalam pengelolaan SDM yang lebih bersifat aplikatif dan berbasis pada situasi dunia kerja saat ini. Sedangkan pada buku Panggabean lebih pada pengembangan teori dasar yang mendasari manajemen sumber daya manusia serta bagaimana teori-teori ini diaplikasikan dalam dunia profesional. 4. Gaya penulisan. Pada buku Priyatna cenderung menggunakan gaya bahasa yang lebih praktis dan langsung ke poin-poin penting. Penulis sering menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan contoh nyata yang relevan untuk praktisi di dunia industri. Sedangkan pada buku Panggabean, penulisan dalam buku Panggabean umumnya lebih teknis dan lebih berfokus pada penjelasan teori. 5. Sasaran pembaca. Pada buku Priyatna, buku ini lebih cocok bagi praktisi manajemen SDM atau manajer SDM yang bekerja langsung di lapangan dan membutuhkan panduan praktis serta studi kasus untuk menghadapi tantangan sehari-hari dalam pengelolaan SDM. Sedangkan pada buku Panggabean, buku ini lebih cocok untuk mahasiswa atau peneliti yang ingin mendalami teori-teori dasar manajemen, sumber daya manusia, dan memahami berbagai konsep secara lebih mendalam. 6. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada buku Priyatna ini yaitu pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Buku ini mengulas dengan detail berbagai aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari konsep dasar hingga penerapan strategi di lapangan. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk mahasiswa maupun praktisi yang baru terjun dalam dunia manajemen sumber daya manusia. Terdapat pada setiap contoh kasus yang ada di akhir tiap-tiap bab. 6. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada buku Priyatna ini adalah pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Buku ini mengulas dengan detail berbagai aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia, mulai dari konsep dasar hingga penerapan strategi di lapangan. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk mahasiswa maupun praktisi yang baru terjun dalam dunia manajemen sumber daya manusia. Terdapat pada setiap contoh kasus yang ada di akhir tiap-tiap bab. Dan kekurangan pada buku Priyatna ini yaitu keterbatasan pada studi kasus dan contoh. Salah satu kekurangan dari buku ini adalah terbatasnya penggunaan studi kasus dan contoh konkret yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi teori-teori yang dibahas. Beberapa pembaca mungkin akan lebih terbantu dengan analisis kasus dunia nyata yang lebih rinci. Contoh pada halaman 50 dan 51 dalam buku. Kelebihan dan kekurangan pada buku Panggabean yaitu menyediakan landasan teori yang kuat dan lengkap dan sangat cocok untuk yang ingin memahami dasar-dasar manajemen sumber daya manusia secara komprehensif. Dan selanjutnya kekurangan pada buku Panggabean mungkin terlalu teoritis bagi mereka yang mencari solusi praktis dalam pengelolaan sumber daya manusia di lapangan. Selanjutnya pada bagian terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Buku Manajemen Sumber Daya Manusia karya Dr. H. Deden Komar Priyatna memberikan pandangan secara menyeluruh tentang manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan yang sistematis dan relevansi praktik. Kelebihannya meliputi penjelasan teori yang mudah dipahami, penerapan konsep yang dapat diimplementasikan di dunia kerja, dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Namun, kekurangannya mencakup kurangnya studi kasus konkret, keterbatasan dalam membahas teknologi dalam manajemen sumber daya manusia, dan fokus yang lebih pada konteks Indonesia, yang bisa kurang relevan untuk pembaca internasional. Secara keseluruhan, buku ini cocok untuk mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami dasar-dasar manajemen sumber daya manusia dalam konteks Indonesia.